Sudah, Bu. Sudah nggih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua yang malam hari ini hadir di dalam webinar kami. Terima kasih sekali karena Bapak Ibu sudah berkenan hadir di dalam webinar kami pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran tentang inovasi pembelajaran GoTIK dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Karena tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tuti Susanti. Saya mengajar di SD Negeri 2 Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Ini untuk profil saya. Untuk pendidikan, saya dulu di PGSD Universitas Terbuka, UPBDC UT Purwokerto, kemudian melanjutkan di Magister Pendidikan Dasar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian Bapak Ibu, ini ada nomor handphone saya, kemudian ada akun media sosial saya, ada Instagram, Facebook, dan selama mengajar kurang lebih 4 tahun, alhamdulillah saya telah memperoleh beberapa prestasi baik di tingkat nasional dan juga kabupaten. Untuk keseharian saya mengajar kelas 5 di SD Negeri 2 Binangun, Banyumas. Bapak Ibu, beberapa inspirasi atau tantangan yang saya hadapi pada saat saya mengajar di sini yang menjadikan saya membuat sebuah inovasi di dalam pembelajaran, di antaranya yang pertama yaitu saat ini perkembangan teknologi begitu pesat dan dinamis. Hal ini berdampak pada semua sektor, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Tentu saja hal ini berdampak kepada proses pembelajaran yang ada di kelas. Tren perilaku belajar peserta didik saat ini memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran, salah satunya yaitu smartphone. Kemudian karena saya mengajar di SD, di mana karakteristik siswa sekolah dasar, anak-anak itu masih suka senang bermain, senang bergerak, mereka juga senang terhadap tantangan, kemudian mereka juga secara tahap perkembangan kognitifnya, mereka berada dalam tahapan operasional konkret, sehingga membutuhkan visualisasi atau media di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu saya ditempatkan di sekolah di mana terdapat di daerah pegunungan, perbukitan dengan kondisi sinyal yang terbatas. Di sekolah saya sudah ada WiFi, tetapi untuk kecepatannya itu hanya berkisar antara 2 sampai maksimal 3 Mbps. Hal inilah yang melatar belakangi saya melakukan sebuah inovasi untuk bisa mengimplementasikan teknologi di dalam pembelajaran dengan tantangan-tantangan yang saya hadapi tersebut. Oleh karenanya, saya melakukan inovasi pembelajaran GoTIK, di mana GoTIK di sini merupakan gamifikasi, ethno-learning, dan TIK dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Tentu saja Bapak Ibu sudah familiar dengan PMM, platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini saya akan membagikan 2 poin besar. Yang pertama yaitu membuat dan memanfaatkan ajaran menarik di PMM. Kemudian yang kedua, implementasi inovasi pembelajaran GoTIK, yaitu gamifikasi, ethno-learning, dan TIK dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Nah, bagaimana bahan ajar yang menarik, Bapak Ibu? Ada beberapa contohnya, di mana yang pertama di sini ada video pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik, kemudian komik digital, kemudian poster yang menarik,
kemudian slide yang berkesan, kemudian di sini ada multimedia pembelajaran interaktif, ada edugame, dan sekarang ada lagi augmented reality dan juga virtual reality. Itu beberapa contohnya. Dan di PMM bahan ajar sudah banyak sekali yang tersedia yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk sebagai materi atau bahan dalam menyampaikan pembelajaran ke peserta didik. Di sini kita bisa mengakses PMM dengan tampilan seperti ini. Nanti kita bisa masuk ke perangkat ajar Bapak Ibu. Kemudian di perangkat ajar nanti kita tuliskan fase yang kita butuhkan. Karena di sini saya contohkan saya mengajar di kelas 5, maka saya memasukkan di sini memilih fase C. Kemudian di sini saya contohkan yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Bila Bapak Ibu ingin mencari yang lebih spesifik lagi, bisa mengeklik di sini, kemudian mengetikkan materi pembelajaran. Nah, di sini saya contohkan, saya mencari untuk sistem pencernaan manusia. Maka akan muncul banyak sekali, bila membutuhkan bahan ajar saja, Bapak Ibu bisa klik filter yang dicentang hanya cukup bahan ajarnya saja. Kemudian bisa juga Bapak Ibu mengakses bahan ajar melalui bukti karya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa klik bukti karya, kemudian nanti akan masuk ke menu eksplorasi, kemudian ketikkan judul karya. Di sini saya contohkan sistem pencernaan manusia. Ini kebetulan ini merupakan desain sendiri dalam bentuk aplikasi Android dan juga sudah saya unggah ke PMM. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini nanti Bapak Ibu guru scan barcode saja, nanti akan langsung terhubung ke Google Drive saya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Berikut sedikit video tentang inovasi pembelajaran GoTIK dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Wah, ini murid lagi belajar apa main game ya? Inovasi jaran GoTIK bikin belajar jadi asyik. Inovasi pembelajaran GoTIK merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan gamifikasi, techno-learning, dan TIK. Inovasi pembelajaran ini bertujuan untuk menerapkan pembelajaran pusat pada peserta didik yang meliputi keterlibatan perilaku, emosi, dan kognitif berbasis budaya di lingkungan peserta didik dengan memanfaatkan platform teknologi. Dalam pembelajaran inovatif ini, langkah pembelajaran desain menjadi aktivitas berupa tantangan atau challenge yang harus diselesaikan oleh peserta didik secara berkelompok. Implementasi pembelajarannya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu pemberian stimulus. Guru memberikan pertanyaan pemantik yang meningkatkan rasa ingin tahu siswa sekaligus menjadi grand design dalam proses pembelajaran. Langkah kedua yaitu ethno-learning. Peserta didik memperoleh tantangan pertama untuk melakukan kreasi permainan tradisional Sundamanda Estafet. Selanjutnya, setelah berhasil melewati tantangan ini, peserta didik berhak mendapatkan 1 buah kartu soal. Langkah yang ketiga yaitu menggali informasi melalui bahan ajar yang bersumber dari platform teknologi. Sebelumnya, guru telah menyiapkan bahan ajar digital yang menarik yang tersedia di platform Merdeka Mengajar.
guru. Pada kegiatan ini, didik akan melakukan simulasi digital mengenai proses pencernaan manusia melalui aplikasi Android yang telah disediakan oleh guru. Langkah pembelajaran yang keempat yaitu bermain game edukasi. Dalam langkah ini, anggota kelompok ditantang untuk bisa menyelesaikan game edukasi tentang sistem pencernaan. Ketua kelompok bertugas untuk menghitung skor yang diperoleh oleh setiap anggota dan ditotal menjadi skor kelompok. Selanjutnya, ketua kelompok melaporkan skor yang telah diperoleh kepada guru. Langkah kelima yaitu mempresentasikan hasil kerja. Perwakilan kelompok membacakan hasil kerja kelompoknya yang terdiri dari membacakan soal dan jawaban yang terdapat di satu soal, serta mempresentasikan tentang proses pencernaan melalui bantuan backend yang ada di dalam LKPD. Dalam tahap ini, guru juga memberikan skor terhadap jawaban benar yang ada di dalam tiap kartu soal dan mengakumulasikannya sebagai skor kelompok. Langkah yang keenam yaitu menyimpulkan pembelajaran. Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru mengumumkan pencapaian skor setiap kelompok dan guru memberikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh peserta didik. Ya, baik Bapak Ibu, itu merupakan video implementasi pembelajaran GoTIK tadi, di mana di dalamnya ada integrasi dari gamifikasi, ethno-learning, dan juga TIK, di mana gamifikasi pembelajaran adalah teknik mengajar menggunakan unsur mekanik dari game untuk memberikan solusi dalam membangun ketertarikan atau engagement dari peserta didik yang diharapkan dengan adanya ini mampu peserta didik dalam proses pembelajaran itu terdapat keterlibatan yang meliputi perilaku emosi, sosial, kognitif, dan juga perilaku yang berbasis budaya dengan memanfaatkan platform teknologi. Nah, langkah pertama yaitu pemberian stimulus. Di sini Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan pemantik atau mungkin memutar video yang bisa memantik atau menstimulus terhadap materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua yaitu ethno-learning. Di sini saya memadukan proses pembelajaran dengan permainan tradisional dari daerah kami, yaitu Sunda Manda. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu yang dari provinsi lain mungkin di sana ada permainan tradisional lainnya, nanti bisa dipadukan di dalam proses pembelajaran agar anak-anak tetap mengenal permainan-permainan tradisional di daerah. Kemudian walaupun perkembangan teknologi begitu pesat, tetapi permainan tradisional tetap dilestarikan oleh anak-anak. Kemudian di sini menggali informasi melalui sumber platform teknologi. Di sini saya menciptakan aplikasi Android untuk pembelajaran, di mana hal ini saya upload juga di dalam platform Merdeka Mengajar supaya bisa dibagikan atau dimanfaatkan juga oleh Bapak Ibu guru lainnya di dalam proses pembelajaran. Kemudian langkah 4, di dalam aplikasi Android yang saya buat, saya di dalamnya saya
beri game edukasi untuk anak-anak, jadi anak-anak bermain game tapi yang berisi tentang materi pembelajaran. Kemudian yang kelima, anak-anak mempresentasikan hasil kerja yang sudah mereka lakukan. Kemudian di sini guru juga memberikan skor dari tiap tantangan yang sudah diselesaikan oleh peserta didik. Dan yang keenam, di sini menyimpulkan hasil pembelajaran dan guru merekap semua skor yang telah diperoleh oleh tiap kelompok dan memberikan apresiasi atas pencapaian skor tiap kelompok. Di sini saya membuat inovasi bahan ajar digital berupa aplikasi Android, yaitu salah satunya saya menggunakan aplikasi Articulate Storyland untuk membuat aplikasi Android tersebut. Dan saya juga menggunakan satu lagi aplikasi Adobe Animate. Apabila menggunakan aplikasi ini, hasil software Adobe Animate, hasil aplikasi yang saya buat itu bisa digunakan tanpa adanya sinyal internet maupun kuota. Jadi bisa digunakan secara offline di handphone siswa, smartphone peserta didik. Karena di daerah saya, di sekolah kami itu sinyalnya terbatas, maka saya terinspirasi membuat dengan menggunakan Adobe Animate ini. Jadi aplikasi itu bisa digunakan oleh siswa berulang kali tanpa perlu menggunakan kuota. Beberapa aplikasi yang sudah saya buat, diantaranya aplikasi eksperimen digital, diorama digital siklus air bermuatan etnosains penampakan alam Kabupaten Banyumas, kemudian aplikasi Tina Adventure, belajar pola lantai dalam tari kreasi daerah, dan aplikasi STEM PJPL dalam proyek membuat alat cuci tangan otomatis. Salah satu di antara aplikasi tersebut sudah terdaftar dan memiliki hak atas kekayaan intelektual. Ini Bapak Ibu, ini sedikit lagi tampilan aplikasi Android karena memang hanya bisa digunakan di handphone. Ini saya membuat video presentasi atau peragaannya. Kurang lebih seperti ini untuk medianya, saya tampilkan sedikit. Diorama digital siklus air bermuatan etnosains penampakan alam Kabupaten Banyumas. Diorama digital siklus air bermuatan etnosains penampakan alam Kabupaten Banyumas. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Tina. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang siklus air menggunakan diorama digital dengan penampakan alam di wilayah Kabupaten Banyumas. Ayo kita belajar bersama. Diorama digital siklus air bermuatan etnosains merupakan inovasi media pembelajaran berbasis multimedia interaktif yang dikembangkan untuk menciptakan suasana lingkungan tertentu dengan tujuan memperagakan kejadian atau fenomena siklus air. Kondensasi merupakan proses di mana berubahnya uap air menjadi partikel yang sangat kecil mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Nah, itu Bapak Ibu kurang lebih aplikasi Android yang saya buat, yang saya kembangkan seperti itu. Jadi menampilkan integrasi media, ada audio, visual, animasi, dan juga video yang diintegrasikan di dalam sebuah
aplikasi Android yang bisa. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih dengan presentasi yang bisa saya berikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu Tuti, sehingga bisa menjadi inspirasi kita semua yang hadir pada malam hari ini atas karya-karyanya luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya lanjut nggih Bu? Nggih Pak, terima kasih Pak. Silakan untuk Pak Safriyadin selanjutnya. Nggih. Saya izin share screen dulu. Oke. Udah terlihat ya? Sudah Pak. Sudah terlihat. Sudah Pak. Siap. Baik, saya sebelum mulai presentasi kita pada malam hari ini, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Safriyadin, saya guru kelas di Sekolah Dasar Negeri Molekili Samba, Kecamatan Duri, Kabupaten Ende. Namun saya asli dari Wolowaru, Bapak Ibu. Nah, adapun alamat media sosial saya seperti pada tayangan berikut, dan juga sebagai salah satu sahabat teknologi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Jadi kita tiap provinsi ada 30 peserta yang dipilih sampai di level 4 ini, baik Bapak Ibu. Untuk kami dari Kabupaten Ende hanya 2 Bapak Ibu yang mewakili dari 30 di Nusa Tenggara Timur ini yang ikut mendaftar di Pembatik 2023. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan slide-nya. Saya coba menggunakan pola STAR Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar. STAR itu situasi, tantangan, aksi, dan result atau hasilnya. Baik Bapak Ibu, ada 5 situasi awal yang kami hadapi. Yang pertama tentu hasil asesmen diagnostik yang kami lakukan pada anak didik yang berupa asesmen kognitif dan non-kognitif. Kami melakukan tes awal ya sebelum mengajarkan materi, sehingga misalnya kita pada dunia medis yang kita kenal Bapak Ibu, sebelum tenaga medis memberikan obat atau resep atau menangani suatu kasus, maka terlebih dahulu mereka akan mendiagnosa. Begitu pula kita sebagai guru sebelum mengajar, tentunya kita mendiagnosa dulu. Maka yang kita lakukan adalah berupa asesmen diagnostik kognitif maupun asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, pada asesmen diagnostik kognitif ini kita bisa menguji kemampuan awal murid. Misalnya kita akan mengajar tentang perkalian. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah kita melakukan asesmen terlebih dahulu apakah konsep dari penjumlahan itu sudah bisa oleh anak murid kita. Kalau belum, maka kita bisa melakukan tindak lanjut. Kemudian untuk non-kognitifnya Bapak Ibu, kami bisa melakukan angket dan juga wawancara. Nah, saat lakukan wawancara ini, mungkin ada murid yang belum memahami tujuan pembelajaran tertentu, ya kita lakukan pendalaman, mungkin ada alasan apa, karena sampai murid itu belum bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tadi Ibu Tuti sudah sampaikan lokasi sekolahnya juga susah untuk jaringan internet. Kami kebetulan berada di lokasi sekolah yang di sekolahnya itu tidak ada jaringan internet sama sekali Bapak Ibu. Sehingga ini termasuk ke kategori dalam daerah khusus. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di kabupaten kami, di sekolah kami juga mendapat bantuan Chromebook, bantuan pemerintah. Tapi Chromebook ini mungkin jarang digunakan Bapak Ibu.
Chromebook mungkin ini saat musim-musim asesmen nasional mungkin kita gunakan pada saat simulasi, pada saat gladi. Tetapi sebenarnya Chromebook ini kita bisa gunakan tanpa menggunakan jaringan internet, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita coba terapkan nanti. Kemudian yang keempat, rasa ingin tahu murid tentang teknologi ini sangat tinggi, terutama murid-murid kita yang masih SD. Kita bayangkan saja misalnya ada anak kita atau ke adik-adik kita yang masih berusia 2 tahun sampai 5 tahun pun untuk gadget seperti HP ini wah luar biasa lincahnya. Oleh karena itu saat masuk SD kita sebagai guru mengadopsi kebiasaan rasa ingin tahu murid tentang teknologi ini kita terapkan juga dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, kebutuhan belajar murid saya ya yang beraneka gaya belajarnya ini belum terlayani maksimal. Ada yang senangnya menonton HP tadi, ada yang senangnya mendengarkan headset, nah lewat telinganya masing-masing. Tetapi itu kita bisa lakukan asesmen yang mendalam, apakah dominan profil gaya belajarnya tertentu, apakah masuk visual, auditori, atau kinestetik. Nah, tapi kalau seandainya kita tidak melakukan diagnosa di awal, maka kebutuhan belajar ini kita tidak bisa membedakan antara satu murid dengan murid yang lainnya, sehingga kebutuhan belajarnya pun kita tidak penuhi dengan baik. Kemudian itu adalah situasi awalnya Bapak Ibu. Kemudian apa tantangan yang kita hadapi? Adapun tantangan yang dihadapi Bapak Ibu, kita sebagai guru tentunya dapat melaksanakan pembelajaran yang inovatif, berbasis TIK tentu, sesuai dengan kebiasaan murid sehari-hari, dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid yang beragam, di tengah keterbatasan jaringan internet. Lagi-lagi jaringan internet Bapak Ibu. Jadi di daerah kami, walaupun jaringan internetnya ada, tetapi kadang kurang stabil Bapak Ibu. Kadang hilang, kadang muncul. Kadang mungkin ada teman-teman yang mengatakan GSM istilahnya. Nah, GSM itu geser sedikit langsung mati. Nah, itu yang kita biasa dengar Bapak Ibu. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka kita harus mendesain nih pembelajaran yang tidak menggunakan internet secara maksimal. Nah, ada caranya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, apa setelah tantangan ini kita membuat suatu aksi praktik baik. Nah, aksi praktik baik yang kita usulkan di sini Bapak Ibu, yang kami angkat topiknya tentang inovasi TIK dan permainan tradisional dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Ini adalah topik yang kita coba angkat atau praktik baik yang bisa kita lakukan untuk menjawab tantangan dan juga situasi tadi Bapak Ibu. Baik, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita mereview hasil asesmen diagnostik dan kognitif dan non kognitif. Misalnya ada murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran tertentu, maka kita menanyakan kita wawancara mendalam melalui asesmen diagnostik non kognitif. Nah, kita lihat nih kira-kira mungkin ada masalah apa, ada keluhan apa, sehingga capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu belum optimal. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kolaborasi dengan kepala sekolah dan guru dalam pemecahan masalah pembelajaran. Nah, ini tampak pada gambar Bapak Ibu. Ini di gambar sebelah kiri ya kita coba berkolaborasi ya, di sebelah kanan juga kita berkolaborasi dengan teman-teman baik di komunitas dalam sekolah maupun komunitas luar sekolah Bapak Ibu. Nah, kita berkolaborasi terutama dengan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran atau manajer dalam sekolah. Oleh karena itu, beliau juga kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian langkah yang ketiga Bapak Ibu, karena tadi kita jaringannya kurang atau tidak ada sama sekali, maka kita bisa menggunakan Chromebook itu Bapak Ibu. Kita gunakan secara offline, tanpa jaringan internet sama sekali Bapak Ibu, tanpa pulsa data. Hanya modal hotspot dari HP kita tanpa jaringan internet dan murid bisa mengakses Chromebook itu. Nah, apa yang kita siapkan Bapak Ibu? Kita siapkan
server terlebih dahulu. Kita siapkan server ini berupa satu buah laptop yang guru punya, lalu server ini kita install. Di laptop itu kita install aplikasi namanya XAMPP. Ini sebagai web browser untuk local hostnya, sehingga murid-murid kita itu bisa mengakses media pembelajaran yang sangat banyak di laptop kita, bisa dilihat oleh murid, bisa putar video dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kita persiapan pembelajaran. Pada persiapan pembelajaran ini tentu kita menyiapkan modul ajar. Modul ajar dalam kurikulum Merdeka sangat penting Bapak Ibu. Misalnya kalau kita lihat orang membuat film, maka harus ada skenario. Teks skenario yang harus dia ucapkan apa dan seterusnya. Kita sebagai guru juga harus menyusun skenario pembelajaran itu dalam modul ajar. Kemudian kita juga menyiapkan media pembelajaran. Semuanya sudah kita simpan dalam satu folder Bapak Ibu. Nah, ini meliputi elektronik, video pembelajaran dari PMM. Ini kalau untuk mengajar materi tertentu, kita bisa lihat teman-teman guru di Jawa sana, di Sulawesi, di Sumatera, mengenai gaya belajarnya masing-masing. Itu kita bisa lihat di menu video inspirasi di PMM. Kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa mengunduh gambar, kemudian podcast, buku audio Bapak Ibu. Buku audio ini kita bisa dapatkan di Sistem Informasi Perbukuan Indonesia atau SIBI Bapak Ibu. Nah, di SIBI ini kita bisa unduh buku audio. Buku audio ini berisi suara sejarah rekaman dan filenya dalam bentuk MP3 atau MP3 Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan untuk anak-anak yang bergaya belajar auditori. Sehingga anak-anak yang kita lihat pasang headset setiap hari, mungkin dengan buku audio ini bisa membantu mereka dalam memahami tujuan pembelajaran. Kemudian kita juga menyiapkan soal-soal kuis Bapak Ibu. Soal-soal kuis ini cukup banyak. Di PMM ada menu namanya asesmen murid. Itu kita bisa dapatkan soal-soal yang berupa yang relevan dengan materi yang akan kita ajarkan. Selain itu Bapak Ibu juga dapat di Quizzes Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sering menggunakan Quizzes ini bisa kita ada yang isi secara langsung, maka itu murid-murid menggunakan HP dan itu connect dengan internet. Sementara kalau murid-murid tidak ada perangkat nih, tidak ada HP, tidak ada laptop, maka dia bisa menggunakan kertas Bapak Ibu. Namanya Quizzes Paper Mode. Dia hanya menggunakan kertas yang ada barcode-nya, lalu kita scan jawabannya di atas kepala mereka. Nah, mereka pun akhirnya kita bisa merekap nih jawaban-jawaban mereka langsung seketika hari itu juga. Nah, kemudian yang berikut adalah kalau tidak punya kertas, tidak ada jaringan internet, gimana Bapak Ibu? Kita bisa mendownload soalnya, lalu kita masukkan ke folder server yang kita punya laptop, lalu murid-murid pun bisa melihat soal evaluasinya melalui Chromebook masing-masing. Caranya gimana? Mereka tinggal login menggunakan akun belajar murid. Jadi akun belajar murid atau akun belajar peserta didik ini, murid-murid pun bisa mengakses kapanpun Bapak Ibu. Jadi akun belajar ini tidak hanya sudah diaktifasi, namun tidak digunakan. Sebaiknya akun belajar ini kita gunakan untuk login di PMM Bapak Ibu. Kemudian langkah yang terakhir Bapak Ibu, saya coba mengintegrasikan. Tadi Ibu telah membuat suatu permainan tradisional. Nah, kami di sini ada satu permainan tradisional juga Ibu. Di sini kita untuk mengangkat kearifan lokal budaya kita. Permainan tradisional yang kita angkat di sini, ya pada tampak nanti saya akan jelaskan ya, apa permainan tradisionalnya. Namun kita juga dalam melaksanakan pembelajaran ada tahapan-tahapan pembelajaran Bapak Ibu. Tahapan yang pertama ini saya ambil dari model Sole. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar model Sole, model pembelajaran Sole, bukan Sule Bapak Ibu ya, tapi Sole. Sole ini adalah salah satu model pembelajaran yang mengadopsi murid secara mandiri untuk mencari informasi di internet Bapak Ibu. Kemudian tahap yang pertama adalah ajuan pertanyaan Bapak Ibu. Jadi murid kita berikan pertanyaan ini usahakan yang bersifat terbuka Bapak Ibu. Nah, pertanyaan yang bersifat terbuka bukan yang bersifat tertutup. Contoh yang sifatnya tertutup apa Bapak Ibu? Misalnya pertanyaan itu hanya memungkinkan satu opsi jawaban. Misalnya, berapa jumlah kaki ayam? Maka murid-murid akan menjawab 2. Nah, itu adalah pertanyaan yang sifatnya tertutup karena tidak ada lagi opsi jawaban yang lainnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, materi yang saya angkat di sini adalah rantai makanan pada kelas 5.
Kemudian langkah sintaks yang kedua yaitu kita mengorganisasikan murid atau mengelompokkan murid. Ada yang bergaya belajar visual, ada yang auditori dan kinestetik. Kemudian nama-nama kelompok ini kita beri nama-nama kearifan lokal. Biasanya kita memberi nama kelompok 1, kelompok 2, ataukah nama-nama bunga, nama-nama tumbuhan. Tapi coba kita angkat kearifan lokal kita beri nama tarian daerah ataupun nama pahlawan-pahlawan kita. Kalau kami mengangkat misalnya kelompok 1 adalah kelompok Gawi, kelompok 2 adalah Wanda Pau. Ini mungkin murid-murid akan bertanya, ini kira-kira nama apa Pak? Ini adalah salah satu tarian daerah yang berasal dari kami. Nah itu. Kemudian yang ketiga, setiap kelompok juga kita berikan perangkat kerumbuk. Nih, tampak pada gambar Bapak Ibu ini tidak ada jaringan internet sama sekali. Tetapi murid bisa mengakses video, bisa mengakses buku, mengakses file berupa podcast tadi, bisa menonton dengan bagus tanpa jaringan internet menggunakan kerumbuk Bapak Ibu. Kemudian langkah yang ketiga, kita minta murid untuk mengeksplorasi. Eksplorasi ini kita meminta murid melalui lembar kerja sehingga murid bisa mencari jawaban terhadap permasalahan yang kita ajukan tadi. Nah, kita menggunakan suatu permainan namanya permainan tradisional beta kaya dan beta miskin. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar permainan itu. Beta kaya dan beta miskin ini ada nilai moral profil pelajar Pancasila yang masuk di dalamnya. Bahwa kita harus saling berbagi, bergotong royong antara si kaya dan si miskin. Nah, ini nilai-nilai yang kita tanamkan melalui permainan tradisional. Terus dalam permainan itu, semua murid saling berpegangan tangan. Berpegangan tangan ini kalau ada tarian namanya tarian Gawi yang berasal dari Kabupaten Ende. Dan juga yang ketiga, murid memilih ekosistem ya secara acak. Dan kami juga memberikan mode role playing. Setiap murid seperti gambar berikut Bapak Ibu pada slide selanjutnya, yaitu murid diberikan permainan seperti ini, beta kaya dan beta miskin. Tetapi setiap tempelan di depan murid ini menggunakan kertas sehingga murid bisa melihat, oh ini permainan tradisional ini ada nama-nama tumbuhan, ada nama hewan dan seterusnya. Ini berupa proses rantai makanan. Nah, proses rantai makanan ini di dalam nama tumbuhan dan nama hewan kita beri ada sentuhan bahasa daerahnya Bapak Ibu. Kalau kami di sini ada padi, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang pun mati jadi pengurai. Nah, ini contoh rantai makanan. Tetapi kita coba sisipkan di dalam kertas yang kita pasangkan di murid ini padi. Padi kalau dalam bahasa daerah kami namanya are. Nah, itu kita bisa masukkan unsur-unsur kearifan lokal di dalamnya. Kemudian selama permainan berlangsung beta kaya dan beta miskin ini, murid pun melakukan permainan dengan baik sehingga selama permainan guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Nah, sebagai fasilitator dan menilai sejauh mana tingkat pemahaman murid melalui asesmen formatif Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, sebelum terakhir, nah saya coba perlihatkan ini adalah syair yang kita ubah ya, beta kaya dan beta miskin. Mungkin saya izin sampaikan sedikit liriknya begini. Beta kaya 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 mariet mariot, beta miskin 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 mariet mariot, kamu mau dimakan siapa mariet mariot. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi sampai liriknya terakhir, jadilah kita rantai makanan mariet mariot. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat videonya, tinggal mengklik materi yang sebentar kali saya akan bagikan. Nanti contoh praktiknya seperti apa. Kemudian yang berikut, yang kedua dari terakhir, langkah yang keempat tentu murid diberikan ya untuk presentasi hasil eksplorasi mereka. Jadi rantai-rantai makanan yang berbeda-beda, kita berikan gambar guntingan kertas yang kecil-kecil, murid diberikan gunting sendiri untuk menggunting Bapak Ibu, sehingga murid bisa mengetahui cara gunting yang benar seperti apa, cara megang gunting. Bahkan murid ada yang pegang jangka pun setengah mati Bapak Ibu. Nah, ini kita coba latih megang gunting yang benar. Setelah itu mereka susun semua puzzle-nya dan mereka presentasikan di depan kelas. Nah, saat presentasi di depan kelas ini, kita melatih murid untuk bisa berbicara di depan umum, tidak takut, tidak malu, dan bisa ya bertanggung jawab terhadap
hasil yang mereka sampaikan itu. Ini yang kita latih sedini mungkin kepada murid supaya mereka bisa mandiri. Nah, ini juga salah satu dimensi profil pelajar Pancasila, mandiri dan juga kreatif Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, slide yang terakhir, tentu setelah itu kita melakukan tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini, murid mengerjakan soal kuis yang diunduh dari PMM dan Quizizz yang kita integrasikan ke dalam laptop kita sebagai server, dan murid-murid melihat soalnya ya, walaupun tanpa jaringan internet, tapi bisa lihat dalam Chromebook masing-masing. Yang kedua, murid membuat simpulan bersama. Simpulan ini kita mengajak bahwa rantai makanan telah diciptakan Tuhan supaya seimbang. Dalam ada yang dimakan, ada yang memakan, walaupun sesama hewan saling memakan. Itulah rantai makanan. Kenapa itu dibuat? Karena Tuhan telah menciptakan semua secara seimbang agar murid bisa bersyukur. Maka nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, masuk dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, kita melakukan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Dan yang keempat, jangan lupa Bapak Ibu, pembelajaran sudah dibuka, alangkah baiknya kita tutup kembali pembelajaran tersebut dengan doa Bapak Ibu. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian yang terakhir, di slide terakhir, tentu praktik baik ini bisa berdampak pada murid. Kalau murid sudah memahami dengan baik, maka tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran ini bisa mereka dapatkan secara optimal. Kemudian bagi guru, apabila murid-murid mencapai hasil yang optimal, maka guru akan merasa senang dan bisa menciptakan inovasi-inovasi lainnya, sehingga pembelajaran khususnya kurikulum merdeka ini bisa diimplementasikan dengan baik. Kemudian bagi sejawat, sekolah, dan komunitas belajar tentunya, ini jika praktik baik ini kita dokumentasikan dalam video, kita upload ke YouTube, atau kita upload ke PMM, maka bisa menjadi inspirasi juga pada teman-teman guru kita yang lain untuk mengikuti jejak-jejak baik, praktik baik. Tidak hanya di provinsi kita, tidak hanya di wilayah kita bisa berbagi lintas provinsi seperti ini Bapak Ibu, sehingga praktik baik itu bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Link materi ini bisa Bapak Ibu dapatkan di link ID/Safriyadin, dan Bapak Ibu silakan pilih media inovatif. Nah, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan materi serta bisa menonton video yang telah saya bagikan atau saya buka di link materi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Saya izin untuk hentikan share screen-nya. Baik, halo Bu Titi. Halo Bu Tuti. Iya Pak, terima kasih sekali Pak. Keren sekali inovasinya Pak. Ya, dengan tantangan yang ada kita harus bisa tetap survive ya Pak, dan mengimplementasikan teknologi di dalam pembelajaran. Keren sekali Pak. Terima kasih Pak Safriyadin. Sekarang mungkin kita masuk sesi selanjutnya nggih Bu. Mungkin kami di sini udah pukul 21:20 nggih. Sudah setengah 10 ya. Iya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang berada di room meeting ini mungkin ada sedikit pertanyaan atau umpan balik, saran, masukannya, kami persilakan. Mungkin dari ibu-ibu yang ada di sini mungkin ada pertanyaan, saran atau umpan balik, nggih, Bu Tuti ya. Jadi kita bisa berikan kesempatan kita saling berdiskusi bebas saja Bapak Ibu ya. Jadi kita saling bertukar praktik baik, mungkin ada saran masukannya kepada kami, apalagi kami yang masih junior ini, sangat diperlukan kepada Bapak Ibu yang sudah senior untuk selalu berbagi masukan dan sarannya. Pada Bapak Ibu yang masih aktif, silakan untuk menyampaikan. Mungkin ada sedikit saja, mungkin tadi sudah menyimak ya paparan dua teman tadi ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan kira-kira apa yang tidak pasti sudah menyimak dengan baik, mungkin ada pertanyaan ataukah ada sanggahan, masukan. Silakan ya Bapak Ibu. Bisa raise hand atau langsung nyalakan speakernya ya. Mungkin dari Mama Afrida,
silakan Bapak Ibu, atau mungkin bisa Silakan. menuliskan di kolom chat, nggak apa-apa Bapak Ibu. Iya, jika malu-malu masih bertanya bisa langsung nuliskan ya. Bisa menuliskan di kolom chat. Jika ada yang ingin beri masukan, silakan Bapak Ibu. Kita buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya Bapak Ibu ya. Mungkin Ibu Afrida masih bersama kami di room meeting ini? Halo? Ya, silakan. Halo. Mungkin ada masukan, saran, silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Ibu Tuti dan semua teman-teman. Kami sudah menikmati suguhan praktik baik dari Bapak Safrudin ya, dari Safriyadi, maaf, dengan Ibu Tuti sudah sangat menginspirasi untuk kami dan sangat baik sekali itu. Siap. Ya, saya sendiri juga masih juga bingung juga saat saya sudah pernah di PMM juga sudah pernah mengirim praktik baik. Ini saya mau tanya, saya punya praktik baik, tetapi bagaimana bisa mendapatkan sertifikat? Kalau yang lain ada sudah beberapa saya sudah dapat, tapi ada praktik baik yang berupa video, lalu dia tidak punya, maksudnya tidak ada mata pelajarannya, praktik baiknya itu lainnya, maksudnya dalam bentuk lainnya. Itu yang saya masih bingung untuk supaya bisa dapat sertifikat itu. Oke, mungkin di pelatihan mandiri Ibu ya. Oke, di pelatihan mandiri mungkin untuk dapat sertifikat Bu, untuk aksi nyatanya mungkin ya. Iya, saya maksudnya iya Pak. Kalau yang di pelatihan mandiri itu sudah ada beberapa. Iya. Ini yang video biasa saja. Kami pernah input video kegiatan. Itu yang saya mau tanya, bagaimana supaya bisa dapat sertifikat itu? Gimana kita cara untuk? Oh iya. Video di Bukti Karya ya. Di Bukti Karya itu. Karya lain itu. Karya lainnya, oke. Ya. Mungkin Bu Tuti bisa menanggapi. Iya Bu, kalau terkait dengan praktik baiknya itu betul, agar nanti Ibu bisa mendapatkan sertifikat, tentunya itu nanti di-upload yang di aksi nyata, yang di PMM. Terus nanti praktik baiknya Ibu, itu nanti bisa kalau yang mendapatkan sertifikat itu hanya di yang pelatihan mandiri Bu, di aksi nyata saja. Ya, terima kasih. Makanya saya ada beberapa video yang saya upload itu di karya lain. Gimana ini supaya bisa dapat sertifikatnya? Ada juga beberapa belum banyak juga yang di pelatihan mandiri itu sudah kami dapat juga. Hanya ini ada beberapa video yang saya upload di karya lain. Bingung ini gimana mau dapat sertifikat ini yang untuk aksi nyata yang di karya lainnya. Jadi terima kasih untuk jawaban Pak dan Ibu. Sama-sama Ibu. Iya. Iya, terima kasih ya. Ya. Mungkin ada yang terima kasih Bu. Mungkin ada yang lain, Ibu Sofi mungkin. Assalamualaikum Ibu Sofi. Masih aktif Ibu? Halo, Assalamualaikum. Wah, kayaknya kendala jaringnya nih. Mungkin ada ibu-ibu yang lain? Oke, kita masih diskusi tambah 5 menit lagi ya, supaya pas waktunya ini. Mungkin ini berarti sebelum dua narasumber ya Pak, sama kita saja ya Pak Sul bergabung tidak? Iya. Oke. Siap.
Oke, mungkin sebelum sesi terakhir, mungkin Ibu, kita ingatkan untuk Bapak Ibu yang masih berada di room ini untuk mengisi daftar hadir, ya. Karena sampai sekarang baru ada beberapa, ada 8 udah yang mengisi daftar hadir. Nanti Bapak Ibu yang lain silakan untuk mengisi daftar hadir jika belum. Jika belum ada link, mungkin bisa dikirim ulang linknya, Bu. Ya, ini Oke, saya kirim ulang. saya coba kirim ulang lagi ya. Siap. Jangan lupa tadi ada yang sudah pernah masuk terus meninggalkan lagi room meeting untuk bisa dibagikan ke teman-temannya supaya tetap mengisi daftar hadir yang sudah ada, Bapak Ibu. Baik, mungkin di terakhir ada sebelum kita masuk ke sesi foto bersama, Bu, ada hal-hal yang ingin disampaikan, monggo kami persilakan. Halo Bu Tuti. Iya Pak, halo. Ya, mungkin sedikit tentang hak cipta tadi Bu, untuk pengusulan karyanya itu seperti apa Bu? Mungkin bisa berbagi ke teman-teman yang hadir di sini. Ya, waktu itu kebetulan Bukan untuk ada game, terus bisa didaftar. Iya, bisa. Itu hak cipta kebetulan itu saya kebetulan waktu itu kan saya menyelesaikan kuliah S2 saya ya Pak. Nah, waktu itu saya dibantu kebetulan untuk pengajuan hak ciptanya itu dibantu oleh dosen saya Pak. Jadi itu pengajuannya itu bisa kok ke Kemenhumham. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu juga yang mengeluarkan dari itu, Pak. Begitu. Dan untuk prosesnya waktu itu saya kebetulan dibantu oleh dosen saya, begitu, Pak. Oke, terima kasih Bu. Mungkin sebelum terakhir ada closing statement. Kalau dari saya Pak, nanti dari Pak Sapriadin juga ya. Kalau dari saya sebagai seorang guru, dimanapun kita ditempatkan, kita harus bisa survive dalam mengajar. Kita harus bisa menciptakan inovasi untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi di dalam proses pembelajaran, dan tentunya saya berharap juga apa yang saya lakukan, inovasi yang dilakukan itu mampu menginspirasi Bapak Ibu guru lainnya untuk bisa melakukan inovasi khususnya di bidang digital. Begitu Pak. Oke, monggo Pak. Luar biasa Bu. Oke. Jadi kalau dari saya mungkin kita terus belajar Bapak Ibu, walaupun tidak mengenal usia. Jadi seorang guru ini bukan hanya mengajar tugas kita, tetapi terus belajar. Karena setiap detik itu ada ilmu-ilmu baru dan juga ada teman-teman baru yang terus kita dapatkan, ya. Kita terbuka Bapak Ibu, sehingga ada ilmu-ilmu baru, ada pengalaman baru dari orang lain, bisa kita adopsi dan kita bisa gunakan sebagai pengalaman yang memang tidak ternilai harganya. Mungkin itu yang dari saya Bapak Ibu. Baik Pak, biasa. Oke, mungkin terakhir kita bisa foto bersama, ya. Kita bisa nyalakan ini, bisa nyalakan kameranya ya. Oke, supaya kita bisa sesi terakhir foto bersama. Ibu Tuti mungkin bisa ambil screenshot. Soalnya saya pakai Chromebook, Bu. Oke, bisa Pak. Siap. Oke, sabar ya. Udah mau muncul. Iya, sebentar saya juga. Ini. Kameranya malah nggak off. Okay. Ya, silakan Bapak Ibu. Kamera. Sebentar. Okay. Mungkin karena jaringan sinyal, videonya saja ya Pak. Siap.
Sudah dibuka tapi nggak 1, buka. 2, 3. Bisa sekali lagi Bu, udah muncul nih. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Oke, luar biasa. Baik, kami ucapkan terima kasih ya pada, ada Ibu Nur Afni baru bergabung Bu. Selamat malam Kakak Ibu Nur Afni. Assalamualaikum. Wah, dengar suara saya? Ibu Nur Afni, Assalamualaikum. Ini tetangga sekolah Bu. Oh, Jadi musisi terakhir ini. Assalamualaikum Ibu Nur. Oke, mungkin kendala jaringan. iya jangan Pak. Ya, tadi listrik padam ya. Tadi sempat ikut Zoom juga, terus listriknya padam ya. Oh iya, tempat sana sering padam. Kalau listriknya padam berarti jaringannya juga ikut hilang. Oh iya. Iya. Baik, kita mungkin Bu Nur Afni bisa langsung isi daftar hadir dulu Bu, karena sudah masuk ke room ya. Atau nanti saya share lagi daftar hadirnya sekali lagi Bu. Oke, baik, sudah Bapak Ibu, kita sudah pukul 21.32 ya, waktu Indonesia Tengah. Kita bisa istirahat karena ini sudah larut juga. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Tuti sebagai narasumber yang sudah berkenan hadir kita membagikan ilmunya kepada kita pada malam hari ini. Ibu Kepala Sekolah juga tadi sempat hadir, terima kasih Ibu. Dan juga Bapak Ibu Guru yang maaf sudah merepotkan malam minggunya ya. Sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita di room meeting ini. Tidak banyak yang kami berikan Bapak Ibu, tetapi sedikit ini semoga bisa membantu, bisa menjadi inspirasi kita dengan terus belajar dan belajar tadi, sehingga ilmu-ilmu yang sedikit ini bisa kita terapkan khususnya untuk semuanya, untuk anak-anak murid kita dan untuk dunia pendidikan kita yang semakin baik. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila sudah menunggu lama tadi, dan juga kepada Bapak Ibu apabila ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya langsung tutup ya Bu. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat untuk kita semua. Selamat bermalam minggu. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Safriyadi. Ya, terima kasih Bu. Tetap jalin silaturahmi ya. Nggih. Oke. Sudah Baik, terima kasih. Oke, izin Bu, mungkin izin untuk ya. End meeting ya. Siap. Dalam hitungan 3 ya, 3, 2, 1.